anak-anak, selamat pagi. Shalom semuanya, apa kabar? Ibu harapkan kalian semuanya sehat selalu. Yuk, kita akan mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk bersama-sama datang pada Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Ya, saat ini walaupun kalian masih ada di rumah masing-masing, tetapi harus tetap semangat ya, karena Tuhan itu baik pada kita ya. Tuhan itu sungguh luar biasa, senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Yuk, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita akan datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada kesempatan yang indah ini, di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami, walaupun saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau satukan kami. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini kami boleh bersatu hati untuk memuji menyembah Engkau. Engkau akan tuntun, Engkau akan pimpin ibadah kami sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan sukacita penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan anak-anakku, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Yuk, walaupun kalian di rumah, kita akan bangkit berdiri. Kita akan gunakan tangan kita, gunakan badan kita untuk memuji Tuhan. Kita akan belajar memuji Tuhan. Kita akan mengajak yaitu ciptaan Tuhan, yaitu binatang yang ada di sekitar kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan pujikan kambing embe-embe, kemudian kita akan sambung pujian dengan pujian anak monyet ya. Yuk, semuanya pakai tangan ya untuk memuji Tuhan. Bergembira, pujilah, haleluya. Kambing embe, kambing embe, kucing meong, kata teoteplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Ya, sekali lagi. Kambing embe, kucing meong, kata teoteplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya apa? Namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh ya. Panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan
panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Yeay, pujilah Tuhan ya. Kita tadi bersama-sama menyanyi bersama binatang yang ada di sekitar kita. Ingat ya, tadi ada contoh kebaikan, namun ada satu hal yang tidak boleh kita contoh, yaitu panjang tangan. Karena kalau kita panjang tangan, namanya pencuri, Tuhan tidak suka. Yuk kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian haleluya, haleluya. Tuhan, kami menyediakan hati kita. Kami mau dibentuk, diproses melalui firman. Berfirmanlah Tuhan saat pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Kami siap Tuhan untuk diproses Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadirat.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman. Karena Engkau sediakan Tuhan berkata-kata melalui lidah pimpinan hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami. Sehingga kami Tuhan semakin hari semakin melekat. Sehingga Tuhan kami semakin hari semakin tahu Tuhan apa yang Engkau inginkan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu setelah minggu ini. Walaupun Tuhan kami masih kecil, namun kami mau belajar Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan Tuhan hidup pada kami ini Tuhan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa. Dan kami siap Tuhan pagi hari ini mendengarkan sabda firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, oleh pada hari ini kita boleh mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, ya, sehingga pada pagi ini kita boleh kembali bersekutu walaupun online di rumah, ya, namun kita berucap syukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah memberikan kesehatan yang luar biasa sehingga adik-adik boleh belajar memuji serta merenungkan firman Tuhan, ya. Jadi ya kita berucap syukur untuk kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, ya, sehingga kita terus belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi pada pagi ini Pak Mandot akan memberikan renungan tentang Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Mungkin adik sudah pernah, ya, mendengar dari cerita khususnya minggu yang lain, ya. Namun kalau sudah pernah, ya, sifat firman Tuhan adalah mengingatkan, ya. Walaupun sudah pernah, namun kita harus diingatkan kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi pada waktu itu, ya, Lazarus sedang sakit, ya. Lazarus sedang sakit keras, ya. Nah, kedua saudaranya perempuan, ya, jadi tahu, ya, Maria dan Marta, ya. Nah, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, ya. Nah, pada waktu itu Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya, ya, dan Maria dan Marta tahu bahwa Tuhan ada di sana, ya. Kita akan berjumpai Tuhan bahwa saudara kita Lazarus sedang sakit. Nah, sehingga saudaranya Lazarus berharap datang, ya, pada waktu itu menemui Tuhan, ya. Pada waktu Tuhan berkumpul dengan murid-muridnya, ya, menemui Tuhan, ya, supaya apa? Supaya Tuhan segera datang untuk menemui Lazarus yang sedang sakit, ya, supaya Tuhan tetap segera, ya. Saudaranya Lazarus ini, Maria dan Marta ini, ya, mengharapkan Tuhan Yesus segera datang ke rumahnya, ya, ke rumah Lazarus yang sedang sakit, supaya apa? Supaya Lazarus segera sembuh. Nah, ya, supaya Lazarus segera sembuh, ya. Tuhan segera ke rumah Lazarus. Nah, Maria dan Marta, ya, supaya berharap sekali kepada Tuhan, ya, supaya cepat-cepat Tuhan menemui Lazarus yang sedang sakit supaya cepat sembuh.
Tetapi apa, Adik ya? Tetapi Tuhan Yesus tidak bergegas pergi sana, ya. Tuhan Yesus tidak cepat-cepat ke sana untuk menemui Lazarus yang sedang sakit, ya. Nah, ia tinggal tetap tinggal di tempat, ya. Tuhan tetap tinggal di tempat 2 hari lagi. Wah, ya. Kan disuruh cepat-cepat, ya, malah Tuhan tetap belum ke sana, ya, malah tinggal 2 hari lagi, ya. Nah, sudah itu ia berkata kepada muridnya, ya, sudah 2 hari lewat, ya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, telah tiba saatnya untuk kita pergi menemui Lazarus, atau sudah saatnya kita pergi ke tempat Lazarus tinggal. Nah, ya, ketika ya Tuhan tiba di sana, ya, apa yang terjadi? Lazarus didapatinya telah mati. Wah, ya, Lazarus, ya, pada waktu Tuhan sampai ke tempatnya Lazarus sudah meninggal. Nah, tubuhnya telah dibungkus dengan kain kafan, ya. Nah, lalu Tuhan mengatakan, ya, setelah itu Tuhan mengatakan telah menemui Lazarus pada waktu sudah meninggal. Yesus berkata, ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, walaupun ia sudah meninggal. Nah, lalu apa? Marta manggil Maria, saudaranya, ya. Lalu Maria bangkit, ya, mendapati Yesus, ya. Maria sangat sedih, ya, ketika kedatangan Tuhan. Ternyata saudaranya yang namanya Lazarus itu sudah meninggal, ya. Lalu apa? Maria berkata kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dengan kata lain, ya, Tuhan, sekiranya pada waktu Tuhan ditemui saudara saya Marta, Tuhan segera datang ke sini, pasti Lazarus tidak akan mati. Nah, ya, lalu apa? Tuhan juga terharu, ya. Tuhan terharu melihat Lazarus yang sudah mati, tetap yang berada di kubur, ya. Kubur pada waktu itu seperti Tuhan Yesus pada waktu mati, ya, di sebuah gua, ya, yang ditutupi dengan batu, ya. Lah, setelah Maria, Marta, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya, menuju ke kubur Lazarus, ya, pada waktu Lazarus dibaringkan di kuburnya, ya. Lalu Tuhan, ya, mendekat ke pintu batu, ya, pintunya batu itu di depan gua, ya. Lalu Tuhan berseru, ya, kepada Lazarus yang sudah mati, atau Lazarus yang sudah meninggal di depan gua atau
tempat Lazarus dibaringkan di kubur ya, yang di dalam gua itu ya, lalu Tuhan berseru, Lazarus, marilah keluar. Wah, ya. Tuhan berseru kepada Lazarus yang meninggal di dalam gua ya, yang ditaruh di dalam gua. Tuhan mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Nah, ya. Pada saat itu jadi Lazarus langsung bangkit dan taat ya, mendengar kata seruan Tuhan ya. Lalu Lazarus bangkit dari kematian. Nah, banyak di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang berkumpul di situ, ia menjadi percaya ya, bahwa Tuhan, banyak orang-orang Yahudi yang menyaksikan pada waktu itu perbuatan Tuhan ya, yang belum percaya bahwa Tuhan berbuat yang sedemikian ya, sehingga orang Yahudi itu menjadi percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan adalah Sang Juru Selamat ya, Sang Anak Allah ya, yang datang untuk menyelamatkan umatnya ya, dari dosa dan dari kematian ya. Banyak orang-orang yang dulunya belum percaya, sehingga pada waktu Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya ya, membangunkan Lazarus dari kematian ya, menjadi hidup kembali, sehingga semua orang Yahudi menjadi percaya ya. Nah, puji Tuhan, Dedek pada pagi ini yang mengajarkan kita, yang mengingatkan ya, walaupun Dedek masih kecil ya, Dedek saya tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dari zaman dahulu ya, sampai saat ini ya, Tuhan masih sanggup melakukan mukjizatnya ya. Apapun yang Dedek doakan dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan akan menjawab ya, seperti Tuhan menjawab dari saudaranya Lazarus, yaitu Maria dan Marta ya. Dia mengatakan kepada Tuhan ya, supaya Tuhan berikan pertolongan supaya Lazarus hidup kembali ya. Tuhan sudah melakukan mukjizatnya yang sudah dinyatakan ya, sehingga Dedek juga boleh ya meminta kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan, apapun pergumulan ya, ataupun permintaan Dedek ya, kalau kita sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan melalui doa-doa kita ya, Tuhan pasti akan menjawab ya, pasti ya terjawab. Karena apa? Kita percaya ya, kalau kita berdoa kita harus percaya ya kepada Tuhan. Nah, si Tuhan, Dedek ya, renungan pada pagi ini ya, yang singkat ya, yang mengingatkan kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan ya, supaya kita terus berharap kepada Tuhan ya. Dedek boleh doakan ya ke semuanya ya, guru sekolah minggu, teman-teman adik-adik sekalian, kedua orang adik-adik, orang tua Dedek juga Dedek doakan ya, supaya kesemuanya boleh baik semuanya ya. Apapun permintaan Dedek ya, kita
harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab. Ya, puji Tuhan, firman pada hari ini ya yang mengingatkan kita ya supaya adik nanti boleh buka dalam Yohanes 11, nanti boleh baca kembali yang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian itu ya. Jadi boleh baca nanti, boleh baca kembali dalam Yohanes 11 ayat pertama sampai yang ke-44. Nah, panjang ya. Jadi baca kembali supaya adik boleh mengerti ya bahwa Tuhan ya sanggup melakukan yang terbaik. Puji Tuhan. Kemudian firman pada pagi ini ya kita akan tutup, kita akan berdoa kepada Tuhan ya, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memimpin di dalam setiap kesemuanya ya. Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini yang Engkau telah berikan kesempatan dan Tuhan telah memberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kami bersama adik-adik sekolah minggu walaupun di rumah ya Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memberikan kesehatan yang luar biasa sehingga adik-adik sekolah minggu boleh belajar untuk mengasihi Engkau di dalam memuji serta memuliakan nama Tuhan, serta boleh dengar firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu boleh percaya kepada Engkau bahwa Engkau masih sanggup melakukan mukjizat di dalam setiap doa-doa kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan adik sekolah minggu pada pagi hari ini yang masih dalam bangku sekolah. Kau berkati di dalam bangku sekolah mereka, Kau akan berkati di dalam setiap kebutuhan mereka, Kau memberikan kepandaian kepada mereka, dan Kau jagai terus Tuhan adik sekolah minggu tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami serahkan kedua orang tua mereka masing-masing, Kau akan berkati di dalam setiap kehidupannya, baik dalam usahanya, baik mungkin dalam yang berdagang, kiranya Tuhan Kau memberikan berkat supaya dalam rumah tangga dan sekolah minggu tetap eksis untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan setiap keluarga masing-masing dalam adik sekolah minggu Engkau akan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami serahkan rekan-rekan Gus sekolah minggu yang lainnya Tuhan Kau berkati di dalam setiap pelayanannya, Kau berkati dalam setiap pekerjaannya, Kau berkati dalam apapun mereka yang lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami serahkan kesemuanya Tuhan hanya di dalam kasih pada Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dan kami serahkan jam-jam ibadah yang mungkin tetap yang akan kami lakukan ya untuk memuliakan nama Tuhan, karena kami serahkan dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni semua kesalahan kami, dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami memberkati.